Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang naskah program media audio. Naskah program media merupakan bentuk penyajian materi instruksional berupa teks, gambar, dan suara, serta sebagai penuntun dalam produksi program media. Dalam artian, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik dan efek, sehingga menarik serta mudah diterima. Bahan pembelajaran audio dapat diartikan bahan belajar atau materi pelajaran yang direkam pada pita magnetik atau kaset audio yang dapat didengarkan kembali dengan menggunakan alat penampil tape recorder. Program kaset atau audio ini dapat dipakai untuk belajar secara perorangan, kelompok maupun klasikal. Di samping itu, program kaset audio ini dapat menjadi bahan belajar yang berdaya guna karena dapat didengarkan di kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, di rumah, di halaman, bahkan di perjalanan. Bahan belajar atau kaset audio memiliki beberapa kelebihan dan juga keterbatasan. Kelebihannya yaitu antara lain memiliki fungsi ganda, yaitu untuk merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya. Yang kedua, dapat diputar berulang-ulang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk belajar secara perorangan atau mandiri maupun kelompok. Yang keempat, mudah diperbanyak dan didistribusikan. Yang kelima, mudah digunakan. Yang keenam, praktis karena mudah dibawa-bawa. Yang ketujuh, pesan atau materi pelajaran sudah tetap dan terpateri. Yang kedelapan, suasana dan perilaku pendengar dapat dipengaruhi melalui penggunaan musik dan efek musik. Kemudian, keterbatasan bahan belajar kaset audio adalah yang pertama, komunikasi satu arah. Yang kedua, hanya mengandalkan indera pendengaran. Yang ketiga, biaya pengadaan untuk sasaran yang banyak jauh lebih mahal. Yang keempat, sulit melakukan perbaikan karena perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman baru. Yang kelima, perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyajian materi verbal. Yang keenam, Jenis media untuk penulisan naskah media audio, contohnya yaitu ada radio, audio kaset, dan tape recorder. Macam-macam format program audio. Terdapat beberapa format program audio, di antaranya yaitu uraian, wawancara, diskusi, dialog, drama atau sandiwara, dan cerita. Berikut ini penjelasan dari masing-masing format tersebut. Yang pertama yaitu uraian atau talk. Uraian merupakan dasar dari semua bentuk program audio. Uraian dapat berupa program yang berdiri sendiri atau dapat pula menjadi bagian program atau komponen pokok dari suatu acara yang disajikan dalam bentuk lain. Sifat mendasar dari uraian adalah pembicaraan untuk memberikan informasi, penjelasan, dan penerangan sehingga pesan yang disampaikan mudah dimengerti. Format uraian tidak memerlukan persiapan yang terlalu rumit karena kadang tidak membutuhkan hiasan musik atau efek suara. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan format program audio yang menampilkan dua pihak yang melakukan pembicaraan. Pihak pertama berperan sebagai pewawancara, yaitu orang yang bertugas mewawancarai pihak lain untuk mencari informasi dari seseorang atau suatu kelompok melalui tanya jawab. Sementara pihak kedua yaitu berperan sebagai orang yang diwawancarai. Yang ketiga yaitu diskusi.
Diskusi merupakan format program audio yang menampilkan beberapa orang yang mempunyai ide atau pendapat yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Dalam diskusi biasanya akan dipimpin oleh seorang moderator. Yang keempat yaitu dialog. Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah. Dalam format ini sebenarnya menunjukkan kepada pendengar apa yang terjadi, di mana kejadiannya, dan mengapa hal itu terjadi. Agar dialog dapat berjalan dengan baik, maka pelaku dalam dialog itu harus seimbang dalam pengalamannya, pengetahuan, keahlian atau pendidikan, dan status sosialnya. Yang kelima yaitu drama atau sandiwara. Drama merupakan sebuah cerita atau kisah yang dramatis dalam arti menampilkan reaksi orang-orang apabila dihadapkan kepada suatu konflik. Struktur dasar penulisan format drama meliputi 4 tahap, yaitu pemaparan atau eksposisi, penggawatan atau kritis, tahap klimaks, dan tahap pelaraian atau anti klimaks. Yang keenam yaitu cerita atau story. Cerita merupakan salah satu format program audio yang bentuknya hampir mirip dengan uraian. Pada umumnya, pesan yang diucapkan oleh satu orang hanya saja pesan yang disampaikan berupa kisah atau cerita. Dalam penulisan audio, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Di antaranya yaitu bahasa yang digunakan sebaiknya merupakan bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Gunakanlah kata-kata atau kalimat sehari-hari yang mudah dimengerti oleh sebagian besar pendengar. Kemudian, hindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang, karena kalimat-kalimat yang panjang akan sulit untuk ditangkap oleh pendengar. Lalu, gunakanlah kalimat tunggal dan kalimat deskriptif. Selanjutnya, gunakanlah kalimat atau kata-kata yang akrab seolah-olah berbicara secara berhadap-hadapan. Istilah-istilah teknis dalam penulisan naskah audio perlu dipahami agar para pelaksana produksi dapat memahami dan memproduksi naskah tersebut sesuai yang dimaksudkan oleh penulis naskah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai istilah-istilah tersebut. Yang pertama, ada ANNX. ANNX merupakan singkatan dari announcer, yaitu penyiar yang tugasnya memberitahukan bahwa suatu acara atau program akan disampaikan. Yang kedua, ada NAR. NAR merupakan singkatan dari narator, hampir sama dengan announcer, namun apa yang disampaikan oleh narator sudah memasuki materi program atau pemandu penyampaian materi. Yang ketiga, ada FX. FX merupakan singkatan dari sound effect, yaitu bunyi selain suara manusia dan musik. Yang keempat, ada fade in, yaitu bunyi musik atau sound effect yang dimulai dengan suara halus kemudian mengeras. Yang kelima, ada fade up, bunyi musik yang masuk mengeras dengan segera. Yang keenam, ada fade out, yaitu musik atau bunyi yang perlahan-lahan hilang. Yang ketujuh, hold up, yaitu bunyi yang tetap berada pada posisi yang keras. Yang kedelapan, hold under, yaitu bunyi yang ditetapkan berada pada posisi rendah. Yang kesembilan, ada crossfade. Crossfade merupakan musik atau suara yang terdahulu perlahan-lahan menurun, sementara suara-suara baru perlahan-lahan naik, sampai suara yang lama menghilang dan suara yang baru mengeras. Yang ke-10, ada on mic, yang merupakan berbicara dekat dengan mikrofon. Yang ke-11, ada off mic. Off mic merupakan seseorang yang berbicara menjauh dari mikrofon. Yang ke-12 ada fading on. Fading on merupakan pembicaraan sambil mendekat ke mikrofon. Yang ke-13 ada fading off, yaitu pembicaraan sambil menjauh dari mikrofon.
Nah, dengan memahami istilah-istilah tersebut, penulis naskah audio dapat memproduksi naskah sesuai dengan kebutuhan produksi audio yang diinginkan. Langkah-langkah penulisan naskah audio. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam penulisan naskah audio, yaitu 1. Menentukan topik, 2. Melakukan riset pendengar, 3. Merumuskan tujuan, 4. Menentukan pokok-pokok materi program, 5. Menulis draft naskah. Untuk lebih memahami langkah-langkah tersebut, maka berikut ini akan diuraikan satu persatu. Menentukan topik. Hal yang perlu dipahami penulis dalam menentukan topik yaitu materinya harus memiliki sifat auditif. Maksudnya, pilihlah materi yang benar-benar dominan mempunyai sifat auditif. Oleh karena itu, pemilihan topik ini perlu dilakukan secara cermat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Melakukan riset pendengar atau audiens. Riset pendengar dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik calon pendengar kita. Karakteristik pendengar sangat penting untuk diketahui seseorang penulis naskah, karena ketetapan dalam mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat pendengar akan menentukan tingkat efektivitas atau pemahaman pesan yang akan disampaikannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan sehubungan dengan riset pendengar ini, seperti siapa calon pendengar kita, berapa usia calon pendengar kita, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki atau tingkat pendidikan yang mereka miliki, bagaimana kebiasaan dan gaya belajar calon pendengar kita, dan apa bahasa yang kebanyakan mereka kuasai atau mereka gunakan sehari-hari. Rumuskan tujuan kompetensi, penetapan tujuan atau kompetensi serta indikator keberhasilan sangat penting dilakukan oleh penulis naskah. Sebelum menulis naskah, agar penulis naskah memiliki arah yang jelas, sehingga dalam penyajian program dapat diikuti oleh pendengar baik dan dapat diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, tujuan atau kompetensi dan indikator keberhasilan harus dirumuskan dengan jelas sebelum menulis naskah audio. Menentukan pokok-pokok materi setelah tujuan atau kompetensi dirumuskan. Maka, langkah-langkah selanjutnya yaitu menentukan materi program. Dalam menentukan materi program, penulis cukup menuangkan kerangka isi atau pokok-pokok materi penting yang akan dibahas secara sistematis. Uraian tentang pokok-pokok materi penting yang akan dibahas. Uraian tentang pokok-pokok materi ini selanjutnya dijabarkan menjadi sebuah ringkasan cerita pendek yang menggambarkan seluruh materi yang diaudiokan atau diasetkan. Selanjutnya adalah ringkasan cerita yang biasa dinamakan sinopsis. Kemudian sinopsis ini dijabarkan menjadi treatment. Menulis draft naskah audio setelah sinopsis atau treatment dijabarkan, penulis naskah dapat memulai menuangkan materi ke dalam full script atau naskah penuh program kaset audio. Penulis naskah dapat memulai menuangkan materi ke dalam full script program kaset audio. Penulis naskah bebas memilih bentuk atau format naskah program kaset audio sesuai dengan yang diinginkan serta sesuai tujuan yang ingin dicapai. Secara teknis, dalam menulis naskah lembaran kertas dibagi dua, yaitu sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri berisi hal-hal petunjuk seperti pelaku, musik, dan efek suara atau sound effect, sedangkan sebelah kanan berisi narasi yang akan direkam. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.